Nusa Mandiri kini bertransformasi menjadi Universitas Nusa Mandiri. Dengan 2 fakultas dan 7 program studi unggulan yang didukung dengan kurikulum yang up to date untuk menjawab tantangan masa depan. Terus bergerak maju untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok Sisarwi Gayeng akan mempresentasikan materi yang telah kami buat, yaitu implementasi Enterprise Resource Planning pada toko Sisarwi Gayeng dengan menggunakan aplikasi Odoo 15. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, Gayeng 1, Mas Sigit Pitoyo. Halo. Gayeng 2, Pak Ustadz Wita, Mas Santoso. Gayeng 3, Mas Rohmat Sudarsono. Dan saya sendiri, Gayeng 4, Heni Widayati. Zaman sekarang, ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi sangat pesat mengalami perubahan yang semakin berkembang. Dengan perkembangan teknologi, membuat banyak perusahaan sangat memerlukan teknologi untuk menjalankan bisnisnya. Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin meningkat, menuntut perusahaan agar terus meningkatkan kinerja dalam berbagai bagian di dalam organisasi atau perusahaan. Suhendi 2010. Mengenai masalah yang terjadi pada toko Sisarwi ini adalah masalah dalam penjualan, pembelian barang, dan persediaan stok di gudang karena semua proses masih dilakukan secara manual, belum memiliki website sebagai media promosi, belum memiliki program kasir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gayeng 2, Mas Rohmat Sudarsono. Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Gayeng 4, yaitu Mbak Heni. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang research method ataupun proposed method. Yang pertama adalah kita memulainya yaitu dengan izin penelitian. Kemudian setelah kita melakukan izin, yaitu apabila disetujui maka kita akan melakukan identifikasi masalah di PT Sisarwi. Kemudian setelah kami melakukan identifikasi masalah, kemudian kami akan melakukan studi literatur. Setelah kita melakukan studi literatur, maka kami akan langsung ke PT Sisarwi Gayeng, kemudian kita akan melakukan wawancara. Jadi ketika kita melakukan wawancara, di situ juga akan kita laksanakan observasi lapangan. Kemudian setelah itu kita akan melakukan proses bisnis dalam perusahaan tersebut. Kami di situ juga menggunakan software Odoo sebagai sarana untuk metode kita. Untuk selanjutnya, pengujian akan dilakukan ketika software itu sudah jadi, yaitu akan dilakukan pengujian dan implementasi sistem. Kemudian, apabila pengujian implementasi sistem tersebut layak, maka akan dilanjutkan dengan simpulan dan saran. Kemudian, simpulan dan saran setelah sesuai, kami akan selesai. Oke, next. Ya, untuk Odoo adalah suatu aplikasi ERP ataupun Enterprise Resource Planning modern yang dapat digunakan secara open source. Di aplikasi Odoo memiliki berbagai jenis program aplikasi bisnis yang termasuk sales, CRM, point of sales, inventory, purchase manufacturing, finance and accounting, dan lain sebagainya. Enterprise Resource Planning ataupun ERP
adalah suatu sistem informasi yang telah terintegrasi dan dapat menghubungkan berbagai macam kebutuhan dalam sistem informasi secara spesifik ataupun berbagai kebutuhan departemen yang berbeda dalam suatu perusahaan. ERP terdiri dari berbagai macam modul yang telah dicocokkan untuk berbagai macam kebutuhan dalam sebuah perusahaan. Oke, next. Untuk selanjutnya adalah studi literatur ataupun literatur study. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa teori. Metode yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan ERP ataupun software yang digunakan untuk implementasi, yaitu kami menggunakan Odoo. Kemudian result and discussion, yaitu hasil dan pembahasan pada aplikasi Odoo pada penelitian Toko Sisarohe Gayeng. Proses implementasi sistem ERP dimulai dari proses membuat database dan instalasi modul yang dibutuhkan. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh terkait dengan use case diagram pada Toko Sisarohe Gayeng akan dibawakan oleh Mas Santoso. Kepada Mas Santoso, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Gayeng 3, Mas Rohmat. Untuk berikutnya terkait use case diagram pada Toko Sisarohe Gayeng. Di sini kami ada dua, yakni customer dan admin. Kita jelaskan terlebih dahulu yang customer. Customer ini dapat melihat produk, nanti akan disampaikan atau ditampilkan dengan bentuk website. Terus bisa melakukan pesanan atau melakukan transaksi setelah melihat produknya. Berikutnya melakukan konfirmasi pembayaran. Melakukan konfirmasi pembayaran bisa melalui langsung pada WhatsApp atau kontak yang tersedia pada website. Dan di sini sendiri admin itu diharapkan bisa melakukan login. Di dalamnya admin juga bisa memanajemen modul sales, manajemen modul point of sale, manajemen modul purchase, manajemen modul inventory, manajemen modul website, dan yang terakhir yakni melakukan logout. Karena tadi awalnya sudah login, maka harus logout. Nah, berikutnya yakni activity diagram pada Toko Sisarohe. Yang pertama adalah activity diagram untuk login admin. Admin yang pertama adalah diminta untuk memasukkan username dan memasukkan password. Berikutnya sistem akan memvalidasi username dan password. Validasi langsung pada menu utama, yakni menu utama admin. Yang berikutnya customer diagram, customer melakukan pemesanan. Activity diagram customer saat melakukan pemesanan. Yang pertama, customer memilih dan melihat pesanan pada website yang kami sediakan. Berikutnya, sistem ini memproses data dan pesanan, lalu akan menampilkan data pesanan. Berikutnya, si customer akan memilih pesanan yang akan dipesan. Lalu sistem menampilkan data pesanan yang telah dipesan. Setelah ini, lalu si customer itu mengolah data, mulai dari memasukkan nama dan lain sebagainya, hingga alamat, sampai cetak bukti pesanan. Sistem lalu akan menyimpan pesanan tersebut dan menampilkan data pesanan pada modul pembelian. Nah, berikutnya, aktiviti diagram yang berikutnya yakni admin mengelola data produk. Admin di sini memilih mengolah data produk, lalu memproses data produk oleh sistem menampilkan data produk apa saja yang harus dilakukan. Berikutnya, admin melakukan pengolahan data produk mulai dari tambah, hapus, dan lain sebagainya, nama produk dan sebagainya. Lalu si sistem ini akan memproses data produk tersebut. Lalu produknya akan ditampilkan di web ataupun tidak, itu akan tergantung pada si admin. Nah, yang terakhir adalah activity diagram Toko Sisarohe Gayeng terkait admin dalam mengelola pesanan. Yang tadi
pesanan sudah masuk, lalu si admin ini memilih mengolah data pesanan, terus memproses data pesanan, menampilkan data pesanan, lalu melakukan pengolahan data pesanan. Apakah pesanan ini akan diproses lebih lanjut, terus melihat detail pesanan apa yang si customer minta, bisa juga ketika customer meminta bisa penghapusan ketika tidak jadi membeli. Lalu sistem itu akan memproses pesanan dan menampilkan keseluruhan data pesanan. Nah, berikutnya, terkait langkah-langkah penggunaan Odoo, aplikasi Odoo 15 akan disampaikan oleh Gayeng 1 pada Mas Sigit Pitoyo. Monggo. Oke, makasih Mas Santoso. Saya akan mencoba share screen ya untuk demo terkait penggunaan aplikasi Odoo untuk toko Sisarohi Gayeng dengan slogan Anda puas, kami lemas. Sudah kelihatan nggih, teman-teman? Kelihatan Mas Rahmat? Sudah. Sudah ya. Kelihatan, Mas. Oke, kita masuk ke aplikasi Odoo. Ini kita masuk ke database yang kedua. Kita hubungkan dulu. Masuk ke aplikasi Odoo. Nah, ini adalah halaman awalnya. Ada beberapa modul yang sudah kami install sesuai dengan kebutuhan atau untuk mengatasi permasalahan yang ada di Sisarohi Gayeng. Nah, teman-teman juga bisa memilih banyak modul sesuai dengan kebutuhan, nanti tinggal diinstal saja. Dan kami di sini sudah menginstal beberapa modul untuk Sisarohi Gayeng. Yang pertama ada modul sales, ada modul point of sale, ada invoice, ada website, ada modul purchase, ada untuk inventory, dan ini untuk setting dan diskusi atau aplikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait tentang apa dulu ya? Sales dulu aja ya, sales dulu. Apa inventory? Sales dulu aja, Mas, biar sales ya. Iya. Sales. Ini adalah beranda halaman untuk sales. Kemarin sudah dicoba, ada beberapa customer yang sudah mencoba untuk berbelanja. Nanti di sini kita juga bisa di dalam modul sales ada quotation, itu untuk pembuatan penawaran yang baru. Nanti kita juga di sini juga ada customer. Ini menu customer ini untuk menambah customer. Kita nanti bisa di sini di dalam sales order customer ini bisa menambah customer. Coba langsung kita tambahkan yang baru aja ya di sini di modul sales. Ini sifatnya mau individu atau mau perusahaan kayak individu, nanti di individu. Misalkan nanti di sini customer kita yang baru namanya Gayeng misalkan. Nanti di sini ditulis jalannya mana, alamatnya Jalan Gayeng nomor 12, kotanya Tegal misalkan. Nanti nomor teleponnya berapa, nanti diisi dengan lengkap, emailnya berapa, nggak usah diisi, langsung kita save. Coba kita lihat dan nambah apa belum. Mana Gayeng? Oh ini. Nanti di sales sudah menambah customer 1 yaitu Gayeng. Nanti di sini kita juga bisa membuat quotation pembelian dengan di menu create, pembuatan quotation baru.
Seperti apa ya, contohnya Gayeng, misalkan Gayeng mau beli barang ataupun produk yang ada di Sisaruhi. Tadi namanya siapa? Gayeng mana ya? Gayeng. Ini Gayeng, misalkan ini untuk expirednya kita buat hari ini aja, tanggal 13. Paymentnya langsung dibayar. Misalkan Gayeng mau membeli produk, coba kita lihat ada stoknya yang mana. Misalkan Jalu Bahrain ya, KMK 001 sejumlah 2. Sudah, nanti terlihat di sini unit price-nya berapa, totalnya berapa. Kemudian kita save. Nanti kita juga bisa mengirim email ke Mas Gayeng sesuai dengan alamat yang sudah diinputkan tadi. Setelah dikirim nanti kita konfirmasi. Kemudian kita juga bisa langsung meng-create invoice. Create invoice. Kita konfirmasi. Nanti kita juga langsung bisa mengirim atau mengeprint. Contohnya, coba lihat. Kita lihat. Ini ya, nanti send invoice-nya yang dikirim ke Sisaruhi Gayeng. Setelah itu nanti kita bisa register payment, pembayaran di bank, kita create. Nanti kalau sudah statusnya paid, sudah terbayarkan. Coba nanti kita lihat untuk stok Jalu Bahrain 01 tadi ada 18 atau 28 tadi. 28 gitu. Ada 28. Kemudian kita masuk ke inventory untuk pengiriman kalau sudah dibayar ya. Nanti di sini akan muncul di stock inventory karena memang semua modul sudah terintegrasi. Nanti di sini ada notifikasi untuk mengirimkan barang. Mengirimkan barang, kita klik. Nomornya ini, terus nama barangnya ini, sejumlah ini, statusnya ready untuk dikirim. Nanti kita validasi. Oke, sudah terkirim. Nanti stoknya udah berkurang ya, 26. Berarti artinya barang sudah dikirimkan, kan sudah dibayar. Ini untuk penjelasan sales, nanti ada hubungannya dengan inventory. Terus nanti yang kedua ada point of sales untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi permasalahan yang ada di toko Sisaruhi Gayeng karena memang untuk penjualannya belum ada program kasir. Nanti kita membuatkan modul point of sale yaitu program kasir. Nanti kita bisa menjual secara langsung, nanti customer bisa datang langsung dan kita bisa melayani dengan program point of sales. Coba kita lihat di point of sales, nanti kita di sini akan ada beberapa menu. Yang pertama, kita kalau mau membuat sesi baru, nanti kita klik sesi baru, nanti di halaman awal akan ditampilkan program kasirnya dan beberapa produk. Nah, ini adalah beberapa produk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada beberapa produk yang sudah masuk di point of sales tadi dilihat. Kok lelet banget ya? Bentar.
Tadi di inventory ada 12 produk, kodenya sampai 12. Tapi kenapa di sini cuma ada 10 ya? Belum dimasukkan ke kasirnya, Mas. Oh Itu iya, betul. Berarti nanti kita bisa menambahkan nanti di dalam produk yang belum, misalkan nanti ini ada 1, 2, 3, 4 yang 11 sama 12, misalkan ada customer yang ingin membeli produk kita Kemko Batik PKL 011, kita ada customer yang ingin membeli tapi di sini di program point of sale nggak ada. Nanti kemungkinan ini di produknya kita belum ditampilkan di point of sale. Coba kita lihat di produknya, kita edit agar nanti bisa ditampilkan di point of sales di menu sales. Nanti oh ini belum dicentang ya. Ini belum dicentang point of sales-nya. Coba kita save. Apakah nanti batik PKL 011 sudah tampil di menu point of sales? Nambah nggak ya? Sudah nambah belum? Oh ini sudah nambah. Coba langsung kita coba aplikasikan. langsung pesan saja, Pesan Mas. ya. Kita pesan Iya. misalkan nanti ada customer, misalkan customernya Mbak Eni. Kita set customer. Mbak Eni mau pesan apa Mbak Eni? Mau pesan Kemko Batik PKL 011. Oke, jumlahnya berapa? 2 lah. Gak usah banyak-banyak. Entah uangnya habis nanti. Iya. Sama apa lagi ya? Sama Kemko Rabani 006 misalkan. Jumlahnya 2 juga. Nanti akan kelihatan langsung totalnya 960. Langsung kita payment, kita bayar. Nanti pembayarannya mau langsung dengan cash 960, misalkan uangnya 1 juta. Nanti di sini ada kembaliannya 40.000 ya. Nanti langsung kita validasi atau kita cetak invoice. Nanti akan keluar seperti ini. Nanti struk pembayarannya dari point of sales. Nanti Mbak Eni tadi beli batik PKL 2 sama Rabani 006. Rabani 002 sama 006. Ini udah Ya sudah, ya. yang Kemko Batik PKL sudah berkurang 2 produk. Ya, Tadi 30, kan 30 sekarang di sini ada bilang jadi apa ya, ini untuk point of sale sudah bisa digunakan ya, semua sudah terintegrasi dengan modul-modul yang lain. Nanti kalau awalnya kita continue buka sesi baru setiap akhir waktu, biasanya kalau tutup buku itu kan per hari ya. Misal buka pagi untuk kasir, nanti kita buka malam, nanti setelah nanti ini programnya ini selesai dijalankan langsung kita close untuk penutupan sesi. Di sini ada reportnya, kita close session. Ini untuk mengakhiri program kasirnya. Loading ini. Yang acceptnya dicentang dulu. Oh iya. Belum, lupa. Oke, ini untuk sesi penjelasan tentang point of sales. Nanti kalau mau mulai lagi, nanti kita buka new session. Untuk selanjutnya, nanti kita bisa ke inventory. Ini untuk pengelolaan produk. Nanti di sini ada produknya. Nanti kita bisa menambah ataupun mengedit, misalkan harganya berubah. Kita juga nanti bisa coba lihat di sini, nanti kita bisa menambah produknya. Contohnya, kita akan menambah produk batik Kemko, batik Habib misalkan. Kita ini kan bisot centang, kan Purkes juga centang, kita bisa membeli dan bisa menjual. Storage
produk tipenya kita karena bisa disimpan ya, nanti kita pilih yang storable product. Nanti unitnya kita pilih kalau yang dari awal tadi semua produk kok unit semua ya, harusnya kan pieces ya. Kemarin itu mau tak perubah ke pieces sebenarnya, tapi karena berhubung sudah ada pergerakan produk harus menghapus satu persatu ataupun menyimpan, mending nggak usah ada. Yang penting kita bisa tahu bagaimana caranya merubah ini satuan per piece-nya ya. Misalkan nanti ini harganya 215.000. Terus kita nggak usah ada pajak, kita modalnya untuk pembelian dari vendor 119.000. Ini untuk kodenya misalkan 014 013. Nanti kita centang ini untuk available in post agar bisa kelihatan di menu kasir, program kasir point of sales tadi. Terus ini kita centang, kan ini kalau centang yang ini, nanti ketika kita nggak punya stok, ketika ada customer yang mau beli, nanti kita tetap bisa menjual walaupun stoknya kita kosong. Jadi nanti di on hand kita bisa ada stok minus, kan lucu kalau stok minus ya. Mending kita centang aja yang ini. Setelah itu tidak usah, kita save. Nah, ini sudah muncul. Oh, belum ada fotonya ya. Edit dulu. Ini 013, kita tambahin foto biar lebih jelas. Duh, lot banget ini laptopnya. Enterprise foto Habib, mana Habib? Ada di atas. Oh, ini game Iya. Udah masuk, kita save. Kita lihat di produknya stoknya 0 karena memang kita belum melakukan pembelian. Nah, nanti untuk bisa ada stoknya, nanti kita bisa ke modul purchase untuk melakukan pembelian produk agar stoknya bisa bertambah. Ini bisa nanti kita bisa menambah vendor untuk melakukan pembelian di untuk batik tadi ya. Kita coba nambah vendor karena tadi kan belum untuk untuk vendornya batik Habib kan belum ada. Kita nambah vendor, kita create vendornya, misalkan PT Habib Kemko Habib. Kemko Habib, ini nggak usah diisi. Sekarang aja biar mudah. Produknya belum ya, ini data save dulu ya. Oh, kok gini ya? Salah ya? Bukannya ke sini ya tadi ya, Mas Santoso ya. Ke sales ya, untuk nambah ya. Customer ya. Ke sini masuknya Mas Santoso tadi, lupa salah. Ke sini. Kita ke sini dulu tadi. Nanti tadi diskat aja. Ini company dari sini. Habib. Alamatnya Jalan Habib. Ini Tangerang misalkan. Emailnya
Udah langsung gini aja. Ini company, perusahaan. Nanti akan sudah bertambah nanti untuk inventory-nya, untuk vendornya, PT Habib. Oh, ini udah masuk ya. Nanti setelah itu kita baru ke pembelian, kita membeli stok produk. Kita hapus saja yang ini. Enggak bisa kita cancel aja berarti ya. Kita cancel aja. Oke, udah cancel. Sekarang kita masuk ke grid untuk membeli barang yang tadi, yang menu apa? Untuk produk, Kemko Habib kita beli ke vendor PT Habib. Untuk produknya kita isi. Lihat stoknya yang kosong, Habib 13. Stoknya kita beli ya biar banyak, 40 misalkan. 40 aja. Ya, 40. Totalnya per piece-nya kita dari vendor kan tadi udah diisi 195.000 ya. Totalnya berarti dengan pajak ini 10% ditambah pajak 10% ini jadi 8,5 juta. Kita save. Kita bisa send email atau kita bisa print. Langsung kita konfirmasi order aja. Setelah itu kita receive produknya agar bisa masuk ke gudang, kita apply. Udah kita receive, coba lihat nanti di inventory-nya. Produknya untuk Habib, meja Habib 013. Ada yang di atas. Nah, Ya. sudah sesuai dengan permintaan. Coba lihat nanti di invoice. Ada belum ya? Bill. Belum masuk. Ini belum dibayar ini. Oh, belum di grid bill. Kita bayar dulu. Masuk kita pesan kan bayar. Kita grid bill. Kita konfirmasi. Setelah itu kita lihat di yang mengganggu. Kita lihat di invoice. Kok belum keluar grade bill. Nih udah masuk. Kita konfirmasi. Oh lupa. Tanggalnya belum diisi Mas Santoso. Maklum lagi belajar ini. Kita konfirmasi. Terus kita langsung pembayaran via bank, payment, langsung statusnya paid. Berarti kita udah terbayar. Udah terbayarkan, stok juga sudah masuk ke Cisarwi yang tokonya udah stok 40. Oke ya. Kemudian untuk ini sales sudah, point of sale sudah, invoice sudah. Sekarang inventory juga sudah, purchase sudah. Sekarang yang terakhir adalah untuk mengatasi permasalahan di toko Cisarwi Gayeng ya. Karena memang selama ini belum ada sarana media promosi seperti web. Nanti di Cisarwi Gayeng kita akan buatkan website. Yang nanti customer bisa pesan langsung melalui melalui alamat cisarwi-gayeng2.udu.com. Coba kita lihat websitenya tampilannya. Ini adalah tampilan websitenya toko Cisarwi Gayeng. Anda puas kami lemas. Jika teman-teman pengen ngepoin pengen kepo dengan toko Cisarwi Gayeng, bisa klik di ini, call me, nanti langsung dibawa ke WhatsApp, langsung WA, ini nomor saya. Ini beberapa produknya yang sudah bisa dilihat oleh customer melalui web. Terus di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada beranda halaman depan. Terus kalau mau belanja nanti customer bisa klik belanja, nanti bisa dilihat nanti listnya listnya produknya dan juga daftar harganya.
Nanti juga ada tentang kami, yaitu tentang toko Sisarohe Gayeng, tentang tokonya, dan juga ini ada empat apa ini? Empat manusia ya, yang mengelola toko Sisarohe Gayeng. Ada Sigit, Santoso, Rohmat, dan Heni, dan juga kontak kami. Coba ini kita langsung mencoba aja ya. Nanti Mas Saya saja Mas coba di sini. Mas Santoso Ya, coba bisa nanti membeli untuk membeli produk apa terserah, monggo. Nanti bisa di share screen Mas Santoso, nanti akan saya coba share screen dulu di sini. Oke. Saya stop ya. Ya, biar gantian. Oke, saya akan coba men-share screen kegiatan Odo, website yang telah kami buat bersama kawan-kawan semua. Nah, teman-teman semua bisa langsung ke webnya ini, sisarohe-gayeng2.odo.com. Ini tampilannya tadi. Saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara berbelanjanya di website kami. Misalkan kita coba belanja yang tadi, Kemko. Yang terakhir Kemko apa ya, Mas? Tadi 13. Kemko Habib. 13. Kemko Habib 013. Oh, belum masuk dengan ya? Belum ditampilkan. Oh, Kita coba ke Kemko Pakistan aja. Coba nanti tak tampilkan nanti. Ya, Kemko Pakistan. Misalkan kita ingin membeli Kemko Pakistan, kita klik, bisa di gambarnya. Nah, berikutnya nanti akan dimasukkan pada halaman ini shop. Nanti bisa memilih. Misalkan, nah di sini kita bisa langsung memilih ukuran. Kita mau membeli ukuran apa, M atau S. Misalkan kita M. Lalu di sini akan muncul otomatis, atau ada tambahan yang lain, misalkan M tangan pendek atau ini di sini juga bisa. Jangan lupa login dulu loh Mas Santoso. Enggak usah. Ini tanpa login pun kita bisa. Enggak usah. Nah, makanya. Nah, lalu di sini kita bisa mau menambahkan atau kita misalkan beli 3. Nah, lalu kita masukkan pada add to cart pada keranjang belanja kita. Kita coba. Nah, setelah proses ini kita sudah membeli 3 di keranjang, kita coba langsung masuk pada proses check out. Tapi yang Pakistan antara login dengan stoknya tidak. berapa tadi ya Mas Santoso? Nanti bisa buat. Tadi stoknya berapa tadi? Agar nanti bisa dilihat nanti udah. Nah, di sini lalu kita bisa mengisikan nama. Misalkan nama saya Santoso, kalau tanpa login seperti ini, emailnya misalkan nomor HP untuk ditindaklanjuti melalui WA, misalkan company name, atau misalkan saya kasih SMP Sabrang Lor. Terus street number-nya bisa diisi atau tidak bisa. Misalkan kotanya saya isi Tegal. Langsung naik aja Mas. Coba. 52463. Setelah selesai, kita langsung bisa memilih next. Oh, ini harus diisi ternyata. Street and number, jalan raya. Jalanin dulu aja. Nah, lalu kita klik next. Nah, setelah klik next, di sini kita memilih delivery metode-nya menggunakan Ninja Express atau menggunakan JNT. Misalkan kita menggunakan yang free delivery charger. Lalu di sini kita menggunakan payment-nya transfer rekening, lalu klik pay now. Nah, setelah ini sudah diproses oleh admin. Nah, berikutnya saya kembalikan lagi ke Mas Sigit. Seperti S0031.
Oke, coba kita lihat tadi pesanannya dari Mas Santoso apakah sudah masuk. Kita bisa mengecek di modul websitenya, tadi di produknya Mas Santoso beli apa tadi Mas Santoso? Untuk jalur daring 012. 012. 012. 30 ya. Coba kita lihat langsung masuk ke unpaid order, yaitu pesanan yang belum dibayarkan. Ini udah masuk, ini ada customer SMP Sabrang Lor Mas Santoso dengan nomor S00031. Ini pesanannya ya. Kemko Pakistan 012 yang dipesan 23. Karena nanti ini pengirimannya lewat delivery ya, nanti nggak ada tambahan. Setelah itu kita konfirmasi. Kita konfirmasi pesanan, kita bisa meng-create invoice, create an invoice. Kita konfirmasi. Setelah itu nanti kita bisa mengirim atau mengeprintnya. Coba lihat, ini adalah tampilan send invoice, bisa dikirim ke alamat SMP Sabrang Lor. Ini adalah file attachment-nya. Setelah itu kita register payment. Ini jurnal bank sejumlah sekian, kita konfirmasi sudah terbayarkan. Untuk apa customer tadi yang dikirim oleh Mas Santoso, coba kita lihat di stoknya, inventorinya. Ini ada notifikasi kalau pesanan sudah terbayarkan oleh customer. Nanti di sini kita tinggal mengirimkan pesanannya yang sudah dipesan tadi. Nanti langsung kita validasi tanggalnya, kita apply. Done, berarti barang sudah dikirim ke customer. Kita lihat nanti stoknya apakah berkurang. Tadi berapa? Ini ya, Pakistan ya. Tadi 30. Tadi 30. Stoknya sudah berkurang 3 ya. Berarti artinya untuk website sudah terintegrasi dengan modul-modul yang lain. Mungkin itu. Kita juga bisa loh menambahkan misalkan tadi kan baru pengirimannya via JNT dan apa tadi. Kita juga bisa nanti menambahkan di sini shipping metodenya. Kalau tadi misalkan di tempat Mas Santoso kok Ninja Express sama JNT nggak ada, nanti kita ingin menambahkan JNE misalkan, kita bisa menambahkan di sini. JNE misalkan. Ya, kita bisa menambahkan di sini. JNE. Kita bisa create, bisa menambahkan di sini. Di tempat Tegal hanya ada JNE, tidak ada JNT misalkan. Tadi sih kita bisa ditambahkan. N. Enggak usah. Ini all aja ya. Kosong aja. Kita save. Delivery. Ini apa ya? Kita all aja. Oke. JNE itu JNE. Kita publish. Dapat terpublish. Mau coba apakah sudah masuk yang JN-nya tadi? Coba saya belanja sendiri ya. Jalur Bahrain. Misalkan ini 1. Oke kan. Banyakan. Misalkan mau beli berapa ya? 30. Enggak bisa. 20. Full. Oh, mentok 20. Berarti ini artinya kita hanya bisa membeli maksimal 20 karena stoknya on hand di toko Cisarwi hanya maksimal 20, hanya tersedia 20.
nggak bisa lebih dari itu kan udah disetting tadi. Langsung coba kita check out. Nih sudah keluar ya. Ini tadi untuk apa? Harganya memang belum disetting untuk pengiriman lewat CNIT berapa. Tapi caranya udah tahu untuk menambahkan ini. Itu ya Mas Santoso. Sudah ada. Ya Mas, berarti sudah saling Terus keterkaitan tadi, antara ya, modul satu dengan modul yang lainnya. Terus tadi ada yang belum masuk ke website tadi yang apa? Yang terakhir tadi belum masuk ke sini. Kemko Habib. Oh ini belum Habib. terpublish ya. Iya. Coba kita mungkin settingannya di ini. Di produknya kita belum di publish Habib 13. Go to website. Kita publish. Sudah nanti akan terlihat di menu belanja 013 nih sudah kelihatan karena tadi belum disetting publish. Mungkin itu penjelasan modul untuk Odoo untuk untuk mengatasi permasalahan yang ada di toko Cisarua Gayeng. Yang pertama untuk sales, penjualan, program kasir sudah bisa dijalankan. Untuk pencetakan invoice ini untuk penagihan keluar toko, menu websitenya untuk media promosi, ini pembelian, untuk pengadaan stok, ini untuk pengelolaan stok ataupun produk. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Sigit. Proses bisnis pada toko Cisarua Gayeng masih dilakukan secara manual atau tanpa menggunakan teknologi untuk proses bisnis. Proses bisnis yang dilakukan secara manual memiliki kekurangan, yaitu setiap transaksi penjualan masih dicatat di buku transaksi dan dapat mengalami kehilangan atau rusak. Dapat terjadinya kecurangan dalam proses pembelian barang, pemasaran produk yang terbatas, kesulitan mengetahui sisa stok yang ada, kesulitan untuk mengetahui stok yang ada di gudang. Dengan kekurangan tersebut mengakibatkan terkendalanya proses bisnis pada toko Cisarua Gayeng ini. Permasalahan yang terjadi pada toko Cisarua Gayeng dapat ditangani dengan menggunakan Odoo 15 dan dapat membantu dengan baik dengan proses bisnis yang ada di perusahaan sehingga menghasilkan output atau keluaran yang dibutuhkan oleh perusahaan. Implementasi juga dilakukan dengan memperbaharui proses bisnis perusahaan yang akan disesuaikan dengan modul yang terdapat pada Odoo. Modul yang digunakan untuk proses implementasi Enterprise Resource Planning adalah modul Sales, modul Purchase, modul Inventory, modul Point of Sale, modul Invoice, dan modul Website. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gayeng. Salam Gayeng. Salam Gayeng. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.